kawasan SMA Tugu ini adalah tempat penyiksaan tentara Jepang. Bercak darah tersebut sangat sulit untuk dihilangkan. Hello friend, it's Ray. Sekolah selalu menjadi tempat yang penuh dengan cerita mistis di dalamnya. Gimana kalau hari ini kita bahas sekolah-sekolah paling angker di Indonesia? Tapi sebelum kita mulai, buktiin kalau kalian bukan penakut. Kita mulai dari sekolah SMA Tugu, Malang, Jawa Timur. SMA Tugu merupakan sebutan dari 3 sekolah, yaitu SMA Negeri 1, SMA Negeri 3, dan SMA Negeri 4. Ketiga SMA tersebut berlokasi di daerah Klojen, Malang, Jawa Timur. Jadi di SMA Tugu ini selalu terlihat bercak darah di lantai aulanya. Bercak darah tersebut sangat sulit untuk dihilangkan. Sampai lantai ini juga pernah ditutupi dengan tanah. Tapi lagi-lagi, kita selalu bisa mencium bau dari darah tersebut. Dan bukan hanya di aula, ternyata lantai berdarah ini ditemukan di beberapa kelas, friend. Banyak orang yang bertanya, kenapa lantai ini bisa berdarah? Nah, kabar yang beredar menyebutkan bahwa dulu kawasan SMA Tugu ini adalah tempat penyiksaan tentara Jepang. Jadi ada yang mengaitkan bahwa bercak darah itu adalah darah dari tentara Jepang, friend. Selain lantai berdarah, sosok yang pernah menampakkan diri di sekolah ini adalah sosok tentara tanpa kepala yang sering muncul di dekat aula. Ada juga cerita lain yang beredar tentang terowongan terlarang yang dibangun di bawah sekolah. Jadi dulu ada 2 orang siswa yang mencoba masuk ke terowongan terlarang ini, friend. Setelah itu kedua siswa ini lari keluar terowongan sambil berteriak-teriak histeris. I don't know why. Dan kejadian itu bisa dibilang mengguncang jiwa mereka, friend. Sampai salah satu dari murid tersebut masih menempati rumah sakit jiwa Kota Malang sampai sekarang. Next ada SMK Negeri 1 di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sekolah negeri ini terkenal dengan para siswanya yang sering kesurupan. Pada September 2013, terjadi kesurupan massal di sekolah ini. Puluhan siswa menjerit histeris, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Banyak yang bilang penyebabnya adalah pembangunan gedung baru SMK Negeri 1 ini yang menggunakan tanah bekas kuburan. Bahkan menurut penduduk setempat, hampir seluruh area SMK Negeri ini dulunya adalah tanah kuburan. Mungkin karena pada nggak terima kali ya, lahan kuburannya dibangun menjadi gedung sekolah. Dan ternyata kejadian kesurupan yang menghebohkan media pada tahun 2013 tadi bukan yang pertama kali, friend. Jadi sebelumnya pada tahun 2009 pernah ada kesurupan massal juga di sekolah ini. Bahkan waktu itu para siswa sampai diliburkan, friend. Hal yang bikin aneh dan bertanya-tanya adalah pada saat kesurupan massal yang terjadi di tahun 2009, korban kesurupan semuanya adalah perempuan. Next ada SMA Negeri 3 dan 5 Bandung. SMA Negeri 3 dan 5 Bandung ini terkenal karena sosok hantu perempuan Belanda yang bernama Nancy. Nancy ini adalah sosok perempuan Belanda yang bunuh diri dengan cara lompat dari tangga sekolah ini. Banyak cerita mulut ke mulut soal penyebab kenapa Nancy bunuh diri. Ada yang bilang bahwa hubungan dengan pacarnya tidak direstui oleh orang tua. Ada juga yang bilang dia diperkosa dan lain sebagainya. Tapi nggak pernah ada yang tahu apa penyebab Nancy bunuh diri. Pernah ada cerita seorang guru di tahun 1989 yang lagi nunggu jemputan di sekolah ini. Jadi guru ini pingsan karena melihat penampakan Nancy, friend. Juga ada beberapa siswa yang pernah melihat sosok Nancy ini dengan darah yang mengalir di sudut bibirnya. Ada juga cara kalau kalian mau melihat atau bertemu dengan Nancy ini.
Jadi kalian cukup memutari sekolah ini sebanyak 3 kali dan sosok Nancy pun akan muncul di salah satu dari 3 jendela yang selalu terbuka di lantai paling atas. Jadi ada 3 jendela yang selalu terbuka, friend. Walaupun udah sering ditutup, tapi jendela ini selalu terbuka sendiri. Bahkan ada cerita dari seorang penjual makanan di malam hari. Jadi dia bilang, waktu itu pernah ada yang mesen nasi goreng dan mie goreng, dan pemesannya ini meminta untuk diantarkan ke lantai paling atas. Ketika penjual nasi goreng ini mengantarkan makanannya ke lantai paling atas, gak ada seorang pun di ruangan itu, friend. Are you hungry, Nancy? Oh ya, selain Nancy, di ruangan musik sekolah ini sering terdengar suara piano yang bermain sendiri. Oke, next ada SMA Negeri 1 Semarang. Sekolah ini sudah berdiri sejak tahun 1939 dan menjadi saksi bisu atas penjajahan Belanda di Indonesia. Cerita yang udah beredar di masyarakat Semarang adalah adanya sosok suster ngesot di lorong-lorong sekolah ini. Juga ada penampakan kuntilanak merah yang sering muncul di sekolah ini. Selain itu ada penampakan prajurit-prajurit perang dan orang-orang yang tubuhnya terpotong-potong. Next ada SMAK Aloysius Bandung. Gedung sekolah ini yang berdiri dari 1930 adalah gedung peninggalan Belanda, friend. Cerita mistis dari sekolah ini ada di ruang bawah tanah. Dulu ruang bawah tanah itu digunakan untuk tempat pengasingan bagi orang-orang yang menentang Belanda. Siapapun yang menentang akan diculik dan dikurung di ruang bawah tanah tersebut. Nah, ketika penjajahan Jepang, ruang bawah tanah ini dijadikan tempat pembantaian. Sampai sekarang di ruang bawah tanah itu masih sering terdengar suara tangisan dan suara minta tolong. Next ada SMP Negeri 1 Pemalang. Cerita mistis di sekolah ini berada di toiletnya. Karena secara misterius, dinding-dinding dari toiletnya mengeluarkan darah segar. Sumber darahnya bukan cuma berasal dari 1 titik, tapi 2. Peristiwa itu terjadi pada 2014 lalu, friend. Anehnya, 2 atau 3 hari sebelum kejadian tersebut, para siswa di sekolah ini mengalami kesurupan. Dan siswa-siswi yang kesurupan berjumlah 50 orang lebih, friend. Nah, banyak yang menduga bahwa penyebab rentetan kejadian horor tersebut adalah para makhluk halus yang masih mendiami gedung SMPN 1 Pemalang. Jadi dulunya sebelum jadi sekolah, bangunan tersebut merupakan pabrik gula. Yang terakhir ada SMA Negeri 1 Yogyakarta. SMA Negeri 1 Yogyakarta adalah salah satu sekolah di Indonesia yang udah menyakui banyak sekali prestasi di ajang nasional maupun internasional. Tapi di balik tumpukan piala yang berjejer di SMA Negeri 1 Yogyakarta ini, tersimpan cerita mistis di dalamnya. Hantu Mbak Yayu yang dulunya merupakan siswi teladan di SMPN 1 Yogyakarta ini. Dia sering berkeliaran di lorong-lorong sekolah, friend. Menurut legenda sekolah, Yayu hamil di luar nikah dan rasa malu atas tindakannya sendiri, sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Sampai sekarang penghuni sekolah percaya kalau kamu memutar lagu kesukaannya, yaitu Für Alles karya Beethoven, lagu Belanda kayaknya, maka Yayu akan menampakkan dirinya di depanmu. Itu dia sekolah-sekolah paling angker di Indonesia. Menurut kalian mana yang paling angker, friend? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Tapi emang ya, dari dulu tuh selalu gue pertanyakan gitu ya, yang selalu gue pikirin sendiri gitu ya. Sekolah kan kalau dari pagi sampai sore itu kan rame ya, banyak orang gitu. Kayaknya kalau menurut gue gak ada serem-seremnya gitu. Tapi kalau malam hari ini loh, gue selalu bertanya, gue selalu ngebayangin keadaan sekolah malam-malam tuh kan kayak drastis banget perubahannya. Dari yang rame banget langsung sepi banget. Dan itu kayak feel-nya tuh kayak beda gitu ya. Nah, menurut kalian gimana? Apakah kalian pernah ada yang nginep di sekolah berdua, bertiga, atau bahkan sendiri? Kalian bisa cerita pengalaman kalian ketika nginep di sekolah kalian.
Itu dia video kita hari ini. Nah, buat kalian yang mau request video penakut selanjutnya, kalian bisa DM ke Instagram pribadi gue di @rayshidik. Anyway, makasih udah nonton. Sampai ketemu di video penakut selanjutnya. Udah. Gila, ini terang.